Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, siang, sore. Perkenalkan, nama saya Aksa Nugraha dari kelas A Teknik Informasi Matkul AOK. Baiklah, dalam kehidupan sehari-hari kita ini sering menggunakan komputer atau laptop baik untuk belajar, bermain game, maupun bekerja. Namun, mungkin banyak dari kita yang belum benar-benar memahami bagaimana sebenarnya komputer itu bekerja dari dalam, teman-teman. Oleh karena itu, di video ini saya akan membahas secara lengkap tapi singkat dan padat, mulai dari pengertian organisasi komputer, komponen utamanya, fungsi masing-masing komponen, serta bagaimana cara kerja seluruh sistem komputer secara keseluruhan. Saya akan membahas pengertian organisasi komputer dulu. Organisasi komputer adalah cara bagaimana saling berhubungan dan bekerjasama untuk menjalankan suatu proses. Komputer bukan hanya untuk satu alat tunggal, melainkan terdiri dari banyak bagian yang memiliki tugas-tugas berbeda. Secara umum, komputer bekerja melalui tiga utama, yaitu input, proses, dan output. Input adalah data yang dimasukkan, proses yang dilakukan CPU, dan output hasil. Tanpa organisasi komputer bekerja melalui tiga tahap, tanpa organisasi yang baik, komputer tidak akan bisa menjalankan perintah dengan benar. Jadi bisa dikatakan bahwa organisasi komputer adalah sistem kerja tim dari sebuah komputer, teman-teman. Baik, selanjutnya saya akan membahas komponen utamanya. Dalam sebuah komputer terdapat banyak komponen, ya teman-teman, dan utamanya saling berfungsi sama lain. Komponen tersebut adalah motherboard, CPU, RAM, dan masing-masing memiliki fungsi yang berbeda. Namun semuanya saling berhubung, tidak bisa bekerja sendiri. Ibaratnya manusia, motherboard adalah rangka sistem saraf, CPU sebagai otak, RAM adalah yang bagian CPU adalah bagian visual seperti mata, dan PSU adalah jantung yang berpompa dalam bekerja. Yang pertama, komponen utama yang kita akan bahas adalah motherboard. Sesuai dengan namanya, ini adalah induknya, teman-teman, penghubungnya. Ini adalah komponen utama yang menjadi tempat semua perangkat komputer itu. Bisa dikatakan motherboard ini adalah pusat dari seluruh sistem komputer. Dalam motherboard terdapat berbagai jalur yang disebut bus, tembus, yang berfungsi untuk mengalirkan data. Selain itu terdapat juga CPU, slot, RAM, dan berbagai port untuk tambahannya. Fungsi utama motherboard adalah menghubungkan semua komponen agar dapat berkomunikasi satu sama yang lain. Cara kerjanya simpel, dimulai ketika komputer motherboard akan melakukan proses pengecekan awal disebut power on cell test. Setelah itu motherboard akan memastikan semua komponen siap digunakan. Ibarat jalan raya, motherboard adalah jalur utama tempat data bergerak dari satu komponen ke komponen lain. Lalu komponen utama yang kedua adalah CPU. CPU atau Central Processing Unit adalah bagian terpenting dalam komputer karena berfungsi sebagai otak. Semua perintah yang kita berikan, baik itu mengerti aplikasi, jalan program, itu akan diproses oleh CPU. CPU ini terdiri dari beberapa bagian utama, yaitu ALU yang bertugas melakukan hitungan, control unit atau CPU yang mengatur jalan instruksi, dan register yang akan menyimpan data sementara. Cara kerjanya itu simpel, teman-teman. Itu mengikuti siklus yang disebut fetch, decode, dan execute. Pertama, CPU akan mengambil instruksi dari RAM, kemudian menjalankan instruksi tersebut lalu menjalankannya. Proses ini terjadi cepat, bahkan bisa miliaran kali dalam sebulan. Oleh karena itu, semakin ini maka semakin cepat bekerja komputer.
Lalu RAM. RAM atau Random Access Memory adalah memori sementara tentang data yang sedang diproses oleh CPU. Fungsi utamanya itu simpel, untuk mempercepat akses data sehingga bisa bekerja lebih efisien. Misalnya nih, kita membuka banyak aplikasi, RAM akan menyimpan data dari aplikasi tersebut agar bisa diakses dengan cepat tanpa harus mengambil ulang dari penyimpanan lama. RAM ini bersifat volatile atau artinya datanya akan hilang dimatikan. Cara kerjanya itu adalah setiap kali kita membuka aplikasi ini dan data itu akan dibuka di aplikasi, data akan dimuat ke RAM dan CPU akan mengambil data tersebut proses. Semakin besar kapasitas RAM, semakin banyak data yang bisa disimpan sehingga bekerja komputer menjadi lebih banyak. Mengolah data visual ini memiliki banyak core kecil yang mampu bekerja secara paralel, teman-teman. Cara kerjanya adalah CPU akan mengirim data visual ke GPU, kemudian GPU akan memproses data tersebut menjadi gambar yang ditampilkan di layar, teman-teman. Dengan penggunaan GPU, beban CPU menjadi lebih ringan sehingga kinerja komputer itu menjadi lebih optimal, teman-teman. Selanjutnya saya akan membahas PSU ini yang tanya, teman-teman. PSU atau Power Supply Unit adalah komponen yang menyediakan listrik untuk seluruh sistem yang ada di komputer. Tanpa PSU, komputer itu tidak akan bisa menyala, teman-teman. PSU ini berfungsi mengubah arus listrik ya dari AC menjadi DC sesuai dengan kebutuhan komponen komputer. Cara kerjanya itu PSU mengambil listrik dari sumber listrik, kemudian mengubahnya dan menstabilkannya sebelum diseluruhkan ke motherboard, CPU dan komponen lainnya. Saya bilang PSU juga berperan penting dan menjaga kestabilan sistem agar tidak terjadi kerusakan akibat tidak stabil. Jadi kesimpulannya adalah dari penjelasan yang sudah saya sampaikan, kita bisa memahami bahwa komputer terdiri dari berbagai komponen yang saling bekerja sama. Setiap komponen memiliki peran yang bisa berdiri sendiri. Jika salah satu komponen tidak berfungsi, maka komponen komputer akan terganggu, teman-teman. Oleh karena itu, untuk membangun komputer secara kita bisa menggunakan komputer dengan komputer. Baiklah.